Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kisah perjalanan misteri. Pada kesempatan kali ini admin akan meneruskan kisah dari Lawa. Bagi sahabat semua yang belum mengikuti kisah awal dari Lawa, silahkan klik tombol linknya yang ada dalam deskripsi. Dan bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe dan like-nya, silahkan klik tombol subscribe serta like-nya demi kemajuan channel kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke kisah selanjutnya. Untuk mengobati rasa penasarannya, Sobilin pelan-pelan menyentuh tubuh Lawa. Terasa hangat tubuh tersebut, dan akhirnya Sobilin yakin kalau yang tidur itu adalah sahabatnya Lawa, bukanlah penampakan hantu. "Woi, bangun woi, anjing lu, bangun lu," umpat Sobilin. "Hahaha, enak kan kamu tidur di luar," ejek Lawa. "Kurang ajar, ternyata kamu toh yang pindahin posisi tidurku," kalau Sobilin. Yang buat aku heran, gimana caranya kamu bisa masuk ke rumahku padahal semalam udah kukunci pintunya, ungkap Sobilin penasaran. "Kamu lupa apa Sob, kalau aku habis selesai semedi di Gunung Sumbing," terang Lawa. "Oh iya, terakhir ketemu kamu berangkat semedi. Gimana bro, sukses toh semedinya?" tanya Sobilin penasaran. "Coba kamu tebak, kira-kira menurutmu aku sukses apa kagak? Terus tebak siapa yang mindahin posisi tempat kamu tidur," terang Lawa. "Wah, sukses kamu bro. Terus rencana kamu apa sekarang?" tanya Sobilin penasaran. "Rencanaku tetap seperti semula. Aku niat menguasai ajian belut putih ini Sob. Akan kuhancurkan dan kuhabisi harta cukong-cukong laknat itu Sob," geram Lawa. "Aku minta tolong ke kamu untuk membantu menjalankan rencanaku ini. Kita mulai jalankan misi balas dendam ini minggu depan," terang Lawa dengan penuh semangat. "Oke bro, aku siap bantu misi kamu ini." Pagi itu waktu mereka habiskan dengan mengobrol-ngobrol sambil ngopi sekalian menyusun rencana menjalankan misi balas dendam Lawa kepada para cukong dan juragan yang sering menipu warga desanya. Singkat cerita, waktu sudah berjalan selama seminggu. Lawa menginap di rumah Sobilin sejak selesai semedi 40 harinya. Sore itu Lawa meminta kepada Sobilin untuk menyewa sebuah mobil pick up. "Sob, nanti malam aku mau mulai menjalankan operasi ini. Kamu siapkan mobil pick up untuk membawa barang curianku nanti," pinta Lawa kepada Sobilin. "Oke bro, nanti kita berangkat pakai mobil sewaan milik tetanggaku itu," terang Sobilin. "Mobilnya tolong nanti dikondisikan supaya mau merahasiakan misi kita ini nanti Sob," pinta Lawa dengan serius. "Udah tenang aja, kemarin aku udah ngobrol banyak ke dia masalah misi kita ini, dan dia sanggup membantu kok, serta mau merahasiakan misi kita ini nanti," terang Sobilin meyakinkan. Akhirnya mereka bertiga mulai berangkat menaiki mobil pick up menuju desa Sumber Agung. Sesampainya di desa Lawa, mereka mulai menuju ke arah rumah Juragan Marto sebagai target pertamanya. Mobil terparkir tidak jauh dari rumah Juragan Marto. Waktu menunjukkan pukul 1:30 malam. Situasi desa sangatlah sepi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat waktu itu. Lawa mulai turun dari mobil dan bersiap merapal ajian belut putihnya. Dalam sekejap tubuh Lawa telah hilang dan berubah menjadi kepulan asap tipis
yang seakan melayang terbawa angin memasuki rumah Juragan Marto melalui sela-sela lubang angin-angin. Tidak begitu lama, Lawa telah berdiri lagi di samping mobil pick-up sambil membawa sebuah televisi. Lalu dia menghilang lagi dan tidak lama telah kembali lagi dengan membawa satu kotak perhiasan. Kejadian itu berulang secara terus-menerus sampai semua barang berharga milik Juragan Marto telah berpindah ke dalam pick-up sewaan itu. Cukup 1 jam, semua barang berharga Juragan Marto sudah bisa dibawa dan mobil mulai meninggalkan desa menuju ke rumah Sopirin. Siang harinya, Sopirin mulai menjual semua barang curian semalam, sedangkan Lawa menunggu di rumah sambil tiduran seharian. Sore harinya, Sopirin telah pulang sambil membawa uang hasil jualan barang curian tersebut. Bro, ini uang hasil jualan barang curian semalam, totalnya ada sekitaran 30 juta rupiah, terang Sopirin kepada sahabatnya Lawa. Oke sob, kita bagi uangnya. Kamu ambil 2 juta rupiah, aku ambil 2 juta rupiah, dan sisanya kita belanjakan sembako semua. Lalu akan kubagikan ke warga desa secara rata. Besok malam kita ke desa lagi membagikan sembako itu, pinta Lawa kepada Sopirin. Siap bosku, jawab Sopirin terkekeh. Besok malamnya mereka berdua kembali ke desa Sumber Agung untuk membagikan secara diam-diam sembako ke seluruh warga desa. Setelah membagikan semua sembako yang dibawanya, mereka berdua tersenyum puas. Semoga besok harinya semua penduduk desa bisa bahagia tanpa harus kelaparan lagi. Lalu mereka kembali pulang ke rumah Sopirin untuk beristirahat, sekalian menyusun rencana selanjutnya untuk aksi minggu depan. Esok harinya terjadi sedikit kegaduhan di desa Sumber Agung. Banyak warga desa merasa kebingungan karena mereka kaget di saat pagi hari warga mau mulai melakukan aktivitasnya, banyak menemukan bungkusan berisi paket sembako di depan pintu rumahnya masing-masing. Meskipun banyak yang kaget dan bingung, tetapi warga sangat bahagia begitu mendapatkan bungkusan paket sembako karena mereka merasa terbantu dan bisa memasak makanan yang lebih layak lagi. Sementara itu, keadaan berbeda terjadi di rumah Juragan Marto. Keluarga Juragan Marto mengalami kesedihan dan kesusahan yang teramat sangat. Karena semua harta benda yang dimiliki Juragan telah hilang semua, dari emas, uang, dan barang-barang berharga semua telah hilang. Juragan Marto melaporkan ke pihak kepolisian kalau dia habis kerampokan. Polisi melakukan penyelidikan ke lokasi rumah Juragan Marto dan menyimpulkan kalau rumah Juragan Marto tidak pernah terjadi pencurian ataupun perampokan. Justru polisi curiga kalau Juragan Marto telah membuat laporan palsu. Mendapat penolakan dari pihak kepolisian, Juragan Marto semakin bersedih. Setengah harta yang dimilikinya telah raib, tetapi malah dituduh berbohong oleh pihak kepolisian. Sementara itu, istri Juragan Marto tidak bisa menerima kenyataan kalau dia telah merugi sejak hilangnya harta benda milik keluarganya itu. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya hingga marah-marah sambil keliling desa. Dari hari ke hari, kondisi kejiwaan istri Juragan Marto semakin tidak stabil. Sampai akhirnya warga memvonis kalau istri Juragan sudah gila. Mendapati istrinya telah gila, keadaan keluarga Juragan Marto menjadi kacau balau dan berantakan.
Juragan Marto telah mendapat balasan dari buah kelakuannya selama ini dengan cara membodohi warga. Sementara itu, Lawa mulai menyusun rencana selanjutnya untuk menghabisi harta Juragan Sunar. Lawa melakukan pengamatan situasi di daerah kampung Juragan Sunar berada. Dia mengamati dengan teliti kira-kira harta apa aja yang bisa langsung diambil dan bisa dibagikan kepada warga sekitar. Dia juga mengamati situasi malam harinya, keadaan kampung Juragan Sunar. Setelah mendapatkan data-data hasil pengamatannya, dia kembali ke rumah Sobirin untuk menyusun rencana selanjutnya. Setelah berembuk dan menyusun rencana dengan matang, akhirnya mereka berdua memutuskan kalau nanti malam mulai menjalankan aksinya menghabisi harta Juragan Sunar. Malam harinya mereka mulai berangkat menuju ke sasaran, yaitu rumah Juragan Sunar. Mobil pick up seperti biasanya diparkir di depan kebun warga, tidak jauh dari rumah Juragan Sunar. Sementara itu, di depan rumah Juragan Sunar masih terjaga 2 orang anak buahnya yang lagi menjaga rumah Juragan Sunar tersebut. Melihat masih ada orang yang terjaga, Lawa mengurungkan niatnya sementara. Dia cuma bisa mengamati pergerakan 2 orang anak buah Juragan Sunar tersebut. Setelah menunggu tidak begitu lama, akhirnya Lawa memutuskan memasuki rumah Juragan Sunar melalui pintu samping. Tidak memakan waktu yang lama, semua harta benda dan barang berharga Juragan Sunar telah berpindah ke dalam mobil pick up sewaan tanpa sepengetahuan 2 orang penjaganya. Bahkan yang lebih aneh, sepeda motor baru milik anak juragan juga telah raib berpindah dengan sukses di atas mobil pick up. Cukup dengan waktu 30 menitan, semua barang curian telah tertata rapi di atas mobil. Lalu mobil berjalan pelan-pelan menjauhi kediaman Juragan menuju rumah Sobirin. Pagi harinya, sekitaran pukul 6 pagi, istri Juragan Sunar terbangun dari tidurnya. Dia terkaget dan berteriak, "Maling, maling, maling." Begitu melihat semua barang telah raib dari rumahnya, sehingga rumahnya terlihat seperti kosong melompong. Mendengar teriakan istrinya, Juragan Sunar beserta anak laki-lakinya terbangun dan tergopoh-gopoh menemui istrinya itu. Mereka bertiga berdiri dan memandang sekitaran ruang rumah dengan melongo karena hampir semua barang telah raib dari tempatnya. Kemudian Juragan Sunar keluar rumah mencari 2 anak buahnya yang berjaga semalam. Kedua anak buahnya lalu dibangunkan dan disuruh mengecek semua pintu serta jendela apakah ada yang rusak bekas dicongkel pencuri. Sekitaran pukul 8 pagi, pihak polisi telah datang di rumah Juragan Sunar. 3 personel polisi mulai menyelidiki beberapa sudut ruangan dan memeriksa pintu serta jendela untuk mendapatkan barang bukti petunjuk kasus dugaan pencurian ini. Sampai siang hari, penyelidikan polisi tidak membawa hasil apa-apa. Polisi menyimpulkan jika laporan kasus pencurian di rumah Juragan Sunar tidak terbukti dan tidak benar karena tidak ditemukannya jejak ataupun bukti yang menguatkan kasus pencurian ini. Akhirnya polisi kembali ke kantor dan menutup laporan kasus pencurian yang dilaporkan oleh Juragan Sunar. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Kita sambung di part selanjutnya.
Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe dan like-nya, silahkan klik tombol subscribe beserta like-nya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.